Lamun wus kalah Nuswantara, ingsun amukti palopo. We have them surrounded. Majapahit adalah sebuah kerajaan beraliran Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Jawa. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu kerajaan terkuat dan terbesar dalam sejarah Nusantara. Pada puncak masa kejayaannya, setelah melakukan ekspansi militer besar-besaran, Majapahit dan negara-negara bawahannya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hampir ke seluruh penjuru kepulauan Nusantara, bahkan hingga ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Saking overpowernya kerajaan ini, mereka pernah mengusir penyerbuan yang dilakukan oleh Kekaisaran Mongol ke Pulau Jawa pada kala itu. Penyerbuan tersebut bertujuan untuk menghukum Raja Kartanegara dari Kerajaan Singhasari yang menolak membayar upeti. Bahkan sempat melukai utusan Kaisar Mongol yang dikirim untuk menghadap Raja Kartanegara. Hal tersebut dilakukan Raja Kartanegara sebagai upaya penolakan tegas atas perintah pembayaran upeti tersebut. Kaisar Mongol yang tak terima kemudian mengirim sekitar 30.000 pasukan untuk menyerbu Pulau Jawa. Namun mereka semua berhasil dikalahkan dan memaksa Kubilai Khan, sang kaisar Mongol, untuk menarik pasukannya dari Pulau Jawa. Namun, setelah lebih dari 200 tahun berdiri dan berhasil menyatukan berbagai wilayah dari Nusantara hingga ke Asia Tenggara, sayangnya akibat berbagai konflik internal, hingga puncaknya terjadi perang saudara pada tahun 1404 sampai 1406 antara Istana Barat Majapahit yang dipimpin Wikramawardhana melawan Istana Timur yang dipimpin Brewirabumi, menyebabkan pemerintahan Majapahit mengalami ketidakstabilan sehingga kendali atas negara-negara bawahannya melemah. Majapahit perlahan mengalami kemunduran sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1527 akibat invasi Kesultanan Demak. Lalu, bagaimana sejarah dari sebuah kerajaan yang terbentuk atas ambisi seorang raja yang ingin kembali bertahta bisa berkembang dan menjadi kerajaan yang sangat besar? Dan seberapa kuat kerajaan Majapahit sehingga mereka dapat menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, bahkan hingga mengekspansi wilayah kekuasaannya ke negara lain di Asia Tenggara. Sebelum kita menjelajah lebih jauh, mohon dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel Batas Recap dapat terus berkembang. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai dari kisah Kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Pada masa kepemimpinannya, beliau pernah melakukan kesalahan yang fatal kepada utusan Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol yang saat itu sedang diutus untuk menyampaikan bahwa Kerajaan Singhasari akan diwajibkan membayar upeti kepada dinasti Yuan. Mendengar hal tersebut, sontak Raja Kartanegara menolak permintaan tersebut dengan tegas. Bahkan sebelum sang utusan Mongol itu pulang, Raja Kartanegara sempat melukainya sebagai bentuk peringatan kepada Kaisar Mongol. Hal tersebut mengakibatkan kerusuhan di antara kedua kerajaan yang paling berpengaruh di dua negara ini. Hingga akhirnya dinasti Yuan mendeklarasikan peperangan dengan Kerajaan Singhasari. Sekitar kurang lebih 30.000 pasukan dikirim untuk menyerbu Pulau Jawa yang kala itu dikuasai oleh Kerajaan Singhasari. Namun saat pasukan tersebut sampai di Pulau Jawa, Raja Kartanegara telah tewas di tangan Jaya Katuang dari Kerajaan Kediri. Seluruh keluarga Kertanegara turut dibunuh kecuali Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri adalah menantu dari Raja Kartanegara. Sebelum dibunuh, Raden Wijaya memilih tunduk dan menyerahkan diri ke pihak Kerajaan Kediri. Alasan dari Kerajaan Kediri menyerang Kerajaan Singhasari adalah karena dendam masa lalu, di mana leluhur dari Jaya Katuang yaitu Raja Kertajaya pernah dikalahkan oleh leluhur Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari. Raden Wijaya yang menyerahkan diri menyatakan bahwa akan mengabdi kepada Jaya Katuang
yang membuat Jayakatwang bangga dengan kerendahan diri Raden Wijaya. Sehingga Raden Wijaya diberi sebidang tanah di hutan Tarik yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun desa baru. Desa tersebut diberi nama Majapahit yang terinspirasi dari buah maja yang memiliki rasa pahit yang sering ditemukan di sekitar hutan tersebut. Di sana Raden Wijaya dan sisa pengikutnya pun berlindung untuk kembali memulihkan kekuatan bersama pengikut setianya seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora. Perlahan Raden Wijaya mulai bergerak dengan meminta dukungan dari berbagai pihak, sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang, guna membalaskan dendam sang mertua yaitu Raja Kartanegara. Mendengar pasukan Mongol akan menyerang kerajaan Singasari yang saat itu telah dikuasai kerajaan Kediri, Raden Wijaya memiliki strategi untuk mengajak mereka beraliansi guna mengalahkan Jayakatwang. Raden Wijaya pun membohongi pasukan Mongol bahwa Jayakatwang adalah Raja Kartanegara yang sebelumnya telah tewas. Raden Wijaya kemudian mengajukan tawaran beraliansi untuk menyatukan kekuatan melawan si Jayakatwang. Selain itu, sebagai pemanis, Raden Wijaya menyatakan akan tunduk di bawah kekuasaan Kubilai Khan dan bersedia membayar upeti setelah pertempuran selesai. Pasukan Mongol pun menyetujuinya dan mereka memulai penyerangan terhadap Jayakatwang. We have them surrounded. Setelah mereka berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol yang saat itu banyak yang terluka dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyingkirkan pasukan Mongol dari Pulau Jawa. Atas kekalahan Jayakatwang dan pasukan Mongol tersebut, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Setelah invasi yang dilakukannya gagal, tercatat beberapa kali Kekaisaran Mongol telah mengirimkan pasukan dalam skala yang lebih besar, bahkan hingga 100.000 tentara guna balas dendam atas kelicikan dari Raden Wijaya. Namun berbagai percobaan penyerangan tersebut selalu berhasil digagalkan. Beberapa sumber mengatakan faktor kegagalan yang dialami pasukan Mongol antara lain faktor cuaca yang ekstrim di perairan Nusantara, serta kekuatan armada angkatan laut dari Kerajaan Majapahit jauh lebih unggul dan maju pada kala itu. Kehidupan politik dari Kerajaan Majapahit banyak mengalami pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Bahkan pada awal pemerintahan Raden Wijaya, berbagai pemberontakan pernah terjadi, seperti pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut setianya seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, dan pemberontakan lainnya yang bertujuan untuk menggulingkan Raden Wijaya dari tahtanya. Namun, dengan kecerdikannya, pemberontakan tersebut selalu dapat digagalkan. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya pun meninggal dunia. Setelah Raden Wijaya meninggal, beliau kemudian digantikan oleh anaknya yang berumur 15 tahun bernama Jayanegara. Tidak seperti sang ayah, Jayanegara tidak ahli dalam memimpin kerajaan, sehingga ia mendapat julukan Kala Jemet yang artinya lemah dan jahat. Pada masa pemerintahan Jayanegara, terjadi lagi berbagai pemberontakan dari orang kepercayaannya. Salah satu pemberontakan tersebut dipimpin oleh Rakuti, dan pemberontakan tersebut hampir saja menggulingkan pemerintahan Jayanegara. Namun, Gajah Mada berhasil menangani pemberontakan tersebut dan menyelamatkan Jayanegara ke sebuah desa bernama Desa Badandar. Tetapi sayangnya, Jayanegara akhirnya berhasil dibunuh oleh seorang tabib bernama Tanca yang mengobatinya karena tabib tersebut mempunyai dendam terhadap Jayanegara. Gajah Mada lalu menangkap dan membunuh Tanca. Karena tidak memiliki keturunan, posisi Jayanegara digantikan oleh adiknya bernama Gayatri yang bergelar Tribuana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya juga terjadi pemberontakan. Salah satu pemberontakan tersebut terjadi di daerah Sedeng dan Keta di Jawa Timur. Namun,
Lagi-lagi, Gajah Mada dapat mengatasi hal tersebut. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Gajah Mada pun bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Bunyi dari sumpah tersebut antara lain, jika sudah takluk Nusantara, maka aku Amukti Palapa. Maksud dari sumpah tersebut adalah Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Ingsun Amukti Palopo. Pada tahun 1950 Masehi, Tribuana Tunggadewi meninggal dunia. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Hayam Wuruk. Pada pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit berhasil mencapai masa kejayaannya. Hal tersebut ditandai dengan luas wilayah kekuasaan Majapahit yang membentang ke hampir seluruh wilayah Nusantara. Selain itu, ditambah dengan pengaruh Majapahit di beberapa negara di Asia Tenggara. Berdasarkan kitab Nagara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 bersama Mahapatih Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menguasai 98 wilayah yang membentang dari ujung barat Sumatera hingga ke Papua. Wilayah kekuasaan ini mencakup seluruh Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Tumasik, atau yang sekarang adalah negara Singapura, sebagian dari wilayah Filipina, dan bahkan sebagian dari Semenanjung Melayu dan Thailand Selatan. Ekspansi wilayah ini menjadi tanda dari puncak kejayaan Kerajaan Majapahit yang berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerjasama diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Singapura, dan bahkan Cina semakin maju. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kebesaran Majapahit bukan hanya tercermin dalam penguasaan wilayah, tetapi juga dalam kemakmuran rakyatnya. Kehidupan masyarakat Majapahit dipenuhi dengan kegiatan pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan yang berkembang pesat. Ekonomi Majapahit saat itu sebagian besar juga bergantung pada hasil bumi yang melimpah dari tanah Jawa dan sekitarnya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit dikenal juga dengan pengaruh besar agama Hindu dalam kehidupan masyarakatnya. Meskipun demikian, toleransi antar umat beragamanya juga sangat kuat, di mana masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Dalam bidang seni dan budaya, Majapahit juga berkembang pesat. Kerajaan ini terkenal dengan berbagai karya seni yang mewah, seperti arsitektur candi, patung, dan lukisan yang mencerminkan kekayaan budaya Hindu-Buddha yang berkembang pesat pada masa itu. Meskipun telah mencapai puncak kejayaannya, suasana pemerintahan tak luput dari dinamika politik internal. Ketegangan politik internal seringkali muncul, terutama dalam memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Meski demikian, di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit berhasil mempertahankan stabilitas dan melanjutkan ekspansi wilayah yang lebih luas. Pada tahun 1357 hingga 1362, Kerajaan Majapahit pernah menghadapi konflik internal yang cukup signifikan, yang menyebabkan Singapura lepas dari pengaruh Majapahit. Namun, wilayah tersebut berhasil direbut kembali pada sekitar tahun 1390. Dengan stabilitas politik yang terus diperjuangkan oleh Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berhasil memperluas wilayahnya lebih jauh, hingga ke Kepulauan Filipina dan bagian selatan Thailand. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit berangsur mengalami penurunan, ditambah lagi kondisi politik yang tidak stabil. Pemerintahan dipegang oleh Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana yang merebut tahta dari saudara tirinya bernama Wirabumi. Wirabumi sendiri adalah anak laki-laki dari Hayam Wuruk dan seorang selir. Atas perebutan tahta tersebut, situasi semakin memanas hingga puncaknya terjadilah perang saudara. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Paregret. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana, lalu Wirabumi ditangkap dan dibunuh. Akibat dari perang tersebut, kondisi pemerintahan menjadi semakin tidak stabil hingga banyak daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri.
Di bagian utara, Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah sengketa perang Majapahit dan Ayutthaya hingga nantinya muncullah Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Sebagai solusi imbas daerah Tanjung tersebut sering terjadi perang, Kesultanan Malaka mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke wilayah Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Tak lama kemudian, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim dari Cina, tiba di Jawa. Cheng Ho berhasil menciptakan komunitas Muslim di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Lambat laun, Islam mulai menyebar di Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Dan pada saat yang bersamaan, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di berbagai wilayah di Nusantara. Wikramawardhana yang memerintah hingga tahun 1429, diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah hingga tahun 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dan seorang selir yang juga putri kedua Bre Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh adik laki-lakinya yang bernama Kertawijaya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dan memerintah di Kahuripan. Ia kemudian wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Di antara Raja Sawardhana dengan Giri Sawardhana, Giri Sawardhana menang dan naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa atau Singawikramawardhana, adiknya anak bungsu Kertawijaya. Setelah Singawikramawardhana meninggal, ia digantikan oleh putranya Ranawijaya. Pada tahun 1474, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi. Kertabumi yang dimaksud adalah putra dari Raja Sawardhana yang sempat memberontak terhadap Singawikramawardhana. Ranawijaya kemudian digantikan oleh Patih Udara. Sebelumnya Ranawijaya sempat mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Namun akibat konflik yang terus berlanjut, pemerintahan Majapahit benar-benar melemah. Di satu sisi perlahan kerajaan Demak semakin berdiri kokoh. Kekalahan Kertabumi dari Ranawijaya pada tahun 1474 memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak. Karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, mereka kemudian mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Sebenarnya perang Majapahit dan Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara mengakui kekuasaan Demak. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan yang mengakhiri sejarah Majapahit. Sisa-sisa keluarga kerajaan kemudian melarikan diri ke daerah Blambangan yang sekarang merupakan Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Pasuruan, Panarukan, dan Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Pulau Bali. Beberapa masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Semeru. Pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan kerajaan Majapahit adalah tentang pentingnya persatuan, kepemimpinan yang visioner,
stabilitas pemerintahan, serta pelestarian budaya sebagai kunci kejayaan dari suatu peradaban. Namun, dari sejarah ini juga dapat mengajarkan bahwa kejayaan tidak akan bersifat abadi. Di dalam kehidupan berpolitik, teman atau saudara bisa menjadi lawan. Terbukti penyebab dari keruntuhan kerajaan ini yang tak jauh dari konflik internal kerajaan. Cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.